Udah lama gak cerita, jadi gue mau cerita zaman-zaman SD lagi. Apa yang kayak gue sama teman-teman rumah gue dulu ketika mau lebaran nih, kayak H-2 atau H-3 sebelum lebaran, kita tuh saling menunjukkan outfit kita masing-masing, outfit lebaran. Jujur ya, itu kayak udah menjadi tradisi gitu tiap tahunnya, tiap kali mau lebaran kita selalu pamer satu sama lain sebelum lebaran. Kayak padahal pas lebaran kan kita pakai ya, tapi kayak ini harus banget lo lihat outfit gue lihat outfit lo sebelum kita pakai lebaran. Ya lupa juga menanyakan harganya. Jadi harus jelas tuh kayak ini lo beli di mana, harganya berapa. Saling pamer harga siapa yang paling mahal. Dan bukan cuma satu baju atau dua baju doang kita pamerin, kayak definisi semuanya. Kayak hari pertama nanti aku pakainya ini, hari kedua ini, hari ketiga ini. Kalau kamu pakainya kayak gimana? Gue beli baju lebaran itu kan pasti nggak jauh-jauh dari Margo atau Detos lah ya, atau The Mall gitu. Pokoknya yang daerah-daerah Depok gitu. Nah temen gue juga sama nih, ada di mana ketika gue lagi pamerin baju gue nih ke temen gue, terus dia ngomong kayak gini, oh baju itu ya aku lihat kok kemarin, cuma aku nggak jadi beli soalnya kata mamaku kayak kurang bagus gitu loh coraknya. Bisa-bisanya lo bilang baju gue kurang bagus, hah? Gak terima dong gue. Nah pas dia nunjukin baju lebaran dia gantian gue komen, oh kamu beli yang ini aku lihat nih kemarin yang lagi diskon itu kan, cuma aku gak jadi beli soalnya itu kayak banyak banget yang pakai. Terus menjadi sebuah kebanggaan aja buat gue ketika teman gue tuh beli barang yang sama-sama kayak gue gitu. Jadi waktu itu pernah gue nunjukin sepatu lebaran gue, dia belum beli sepatu lebaran, dia masih bingung. Terus besokannya dia pergi ke mall, balik-balik gue tanya, udah beli sepatu lebaran belum? Udah. Terus dia nunjukin ternyata sama kayak gue, cuma beda warna doang. Kayak selera gue bagus, berarti lo ngikutin gue. Baik, sesuai dengan requestan kita akan bercerita zaman-zaman SD lagi karena ini bulan puasa. Kita ceritain zaman SD pas bulan puasa kali ya. Kalian dulu waktu SD pernah dikasih tugas gak sama guru kalian untuk mintain tanda tangan bapak imam teraweh di masjid rumah kalian masing-masing? Dulu gue pernah, dan karena gue tipe anak yang introvert, ya ilah introvert gitu. Pokoknya gue dulu pemalu banget. Jadi gue tuh cuma minta di hari pertama, hari seterusnya gue palsuin tanda tangannya. Jangan ditiru ya. Gue pernah dulu, kalian tim mana? Tim sama kayak gue, cuma minta sekali terus abis itu hari selanjutnya kalian palsuin sendiri, atau kalian beneran minta terus-terusan. Nah tetangga gue itu nggak ada yang satu angkatan sama gue, jadi adanya tuh yang di bawah gue sama ada yang di atas gue, dan gue nggak ngerti kenapa mereka tuh nggak disuruh sama gurunya. Jadi kayak nggak ada yang nemenin gue untuk mintain tanda tangan ke Pak Imam. Mereka disuruh nemenin juga pada nggak mau. Jadi itu tuh gue sendiri mintanya ke staff laki-laki pas udah kelar sholat, terus kayak ya hoki-hokian aja kalau masih ada Pak Imamnya. Kalau udah nggak ada ya udah tuh nggak tahu gimana. Jadi makanya dengan otak gue yang cerdas ini gue mau manipulasi. Jadi gue tuh minta di hari pertama doang, abis itu selanjutnya gue tiru tanda tangannya bodo amat deh tuh. Padahal kayak hari kan kadang imam tuh suka ganti-ganti ya, masa nggak terus-terusan satu imam untuk 30 hari full, tapi kayak gue 30 hari full dengan tanda tangan yang sama. Nah selain faktor introvert itu adalah faktor gue tuh nggak tiap hari terawih. Jadi sebenarnya gue tiap hari, gue pamit itu tiap hari, cuma kadang kalau misalnya gue terawih bareng sama teman gue, itu gue ada ini godain setan gitu. Jadi kayak pas gue nyamper temen gue, terus kayak ini udah mau kena nih, udah mau terawih, terus tiba-tiba temen gue kayak aduh tapi males lagi ya. Terus gue juga emang imannya lemah, jadi kayak ya lagi males, yaudah nggak usah terawih aja, nggak jadi terawih. Kalau gue inget-inget zaman dulu nih pas SD tuh, apalagi kelas 4, kelas 5 itu kayak gue lebih sering kagak terawihnya daripada terawih. Mungkin juga nih ada nggak ya sama kayak gue, kalau pas terawih tuh pasti duduknya safnya di paling belakang, terus bukannya terawih malah ngapain, malah jajan. Kayak lo mau terawih mau piknik, jajan-jajan Ciki Komo dulu, aduh enak banget, lagi udah nggak ada lagi sekarang ya. Jadi pas kemarin gue live itu tuh gue ditanya, lo pernah nggak Min difitnah sama orang? Terus gue teringat kejadian ini waktu gue dari SD mau ke SMP. Jadi pas masa-masa setelah UN lagi mencari sekolah. Tapi ini bukan fitnah sih, lebih kayak dicurigai, dituduh, nggak tahu deh, pokoknya lo dengerin aja. Gue tuh SMP-nya tuh di MTS Negeri 4 Jakarta, itu lumayan favorit, banyak yang dari SD gue yang daftar di sana, termasuk gue nih. Jadi ada beberapa, nggak cuma gue doang. Gak cerita nih udah pengumuman dan gue lolos. Terus pas lagi main di sore hari, gue inget banget. Jadi emang gue punya tetangga yang anaknya tuh satu sekolah sama gue tapi beda kelas. Terus emaknya nanya ke gue sore-sore gue lagi main, kamu daftar MTS 4 juga ya? Kamu keterima nggak? Ditanya kan. Terus gue bilang iya daftar, keterima. Kita samarin aja nama anaknya tuh Wawan ya. Terus si ibunya ngomong gini ke gue, ini mah bukannya apa-apa ya, cuma dari kelasnya Wawan tuh banyak banget yang daftar. Wawan juga daftar, tapi kok nggak pada keterima ya? Padahal pinter-pinter loh anaknya. Dalam hati gue udah yang kayak ini maksudnya apaan nih, bawa-bawa pinter-pinter, maksudnya gue blow on. Terus tetangga gue ngomong lagi kayak gini, ini mah bukannya nuduh kamu ya, cuma kayaknya banyak yang nyogok nggak sih ya? Walaupun mungkin kamu nggak nyogok, cuma kayaknya banyak nggak sih, kamu pernah denger gitu nggak mereka bayar apa, bayar ini, bayar itu nggak? Soalnya kayak nggak mungkin nggak sih, itu teman-temannya Wawan sih ini sih itu disebutin tuh semua sama dia, itu pinter banget loh, masa nggak terima? Akhirnya gue cuma jawab nggak tahu sih, aku nggak pernah denger ada yang nyogok sih. Terus tapi kayak dia masih kekeh gitu, oh nggak pernah denger ya, tapi pasti ada sih, nggak mungkin nggak ada, bla bla. Masih diterusin, terus dia gosip sama ibu-ibu yang lain. Mari kita bercerita setelah sekian lama gue udah nggak cerita nih. Gue baru banget balik kampus, jadi mohon maaf kalau gelap ya, karena emang ini udah mau malam gitu. Waktu masih SD gue tuh paling suka kalau disuruh beli sesuatu ke warung. Kenapa? Karena gue tuh suka minta duit kembaliannya. Bukan hanya itu, kadang juga gue suka memanipulasi harga. Jangan
jangan ditiru ya. Jadi misalnya harga barang yang gue disuruh beli itu cuma 10.000, tapi gue bilang ke mak gue tuh 12.000 karena 2.000-nya gue ambil untuk jajan. Soalnya kadang kalau kembaliannya banyak, gue tuh suka agak dikasih duit gitu sama mak gue. Jadi kalau kembaliannya cuma 1.000 atau GoPay doang, baru gue dikasih buat gue. Jadi untuk mengantisipasi dan gue tetap dapat komisi, ya ilah komisi nggak tuh. Jadi gue memanipulasi harga itu. Suatu malam gue disuruh beli telur 2 biji, gue cuma dikasih duit antara 4.000 atau 5.000, pokoknya kembaliannya cuma GoPay. Akhirnya GoPay-nya itu gue beliin permen kan dulu pas masa gue tuh GoPay 2. Gue belilah nih permen Kiss, gue masih inget banget. Gue pas jadi jarak dari rumah gue, dari warung ke rumah gue itu nggak terlalu jauh. Aduh hujan. Posisinya gue tidak menggunakan celana yang ada kantongnya, jadi semuanya tuh gue pegang di tangan gue. Dan lo tau kan kalau tangan gue ini lemah banget, suka menjatuhkan barang. Dan ya udah tahu tangannya lemah, lu sok-sokan buka permen pada saat lagi jalan. Jadi sambil jalan sambil megang 2 telur dan kembalian, gue tuh ngebuka bungkus permen Kissnya. Dan akhirnya apa? 1 telur tumpah pas banget di depan gerbang rumah gue. Jadi tinggal selangkah lagi masuk rumah gue tuh pecah. Panik dong, gue panik. Terus abis itu lu tau gue ngapain? Gue balik lagi ke warung. Dengan bodohnya gue minta ganti telur yang pecah itu. Lu yang mecahin tapi lu yang minta ganti rugi ke tukang warungnya tuh gimana konsepnya? Ya udah, bukannya dapet ganti telur malah kena omelan sama itu ibu-ibu warung. Dan sampai rumah kena omel sama gue gara-gara mecahin telur. Jadi 2 kali gue kena omel.